salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nih, nama saya Farel, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2430107020044. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian kelompok kami dalam bentuk simulasi proyek usaha bertajuk Snack Up. Nah, Snack Up sendiri adalah sebuah wadah pembelajaran praktik manajemen. Nah, adapun topik yang akan saya sampaikan kali ini adalah pengertian manajemen dan perannya dalam meningkatkan kinerja organisasi Snack Up. Nah, mari langsung saja kita mulai pemaparannya. Let's go! Nah, teman-teman, kita mulai dulu nih dari yang paling dasar. Apa sih itu manajemen? Nah, manajemen sendiri adalah sebuah proses, bukan hanya satu tindakan, tapi merupakan serangkaian langkah yang saling terhubung. Nah, proses ini meliputi yang pertama ada perencanaan. Nah, kita tentukan dulu nih tujuannya apa, strateginya gimana, dan sumber daya yang dibutuhkan itu berapa. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Nah, membentuk struktur tim, lalu membagi peran kerja, dan juga tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada pengarahan, yaitu kita memberikan motivasi, arahan, dan juga kepemimpinan. Lalu yang keempat ada pengawasan, yaitu kita mengevaluasi kinerja, mengontrol hasil, dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Nah teman-teman, tujuan utama dari manajemen sendiri adalah untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi kita bicara soal efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan tentu saja kepuasan pelanggan. Nah teman-teman, ada juga nih pendapat para ahli yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol. Dia menyederhanakan manajemen dalam 4 fungsi yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini yang jadi dasar struktur manajemen modern. Lalu ada Frederick Taylor. Dia melihat manajemen sebagai suatu ilmu yang fokusnya adalah efisiensi kerja lewat metode ilmiah. Nah, jadi setiap tugas harus dihitung secara logis dan terukur. Nah, sedangkan Peter Drucker, yaitu tokoh manajemen modern, menekankan bahwa manajemen itu strategis, berpikir jangka panjang, dan sangat tergantung pada kualitas keputusan. Nah, dari sini kita semua belajar bahwa manajemen itu bukan hanya mengatur orang saja, nah tapi bagaimana kita mengelola sistem, waktu, energi, dan bahkan emosi dalam suatu tim. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke perkembangan teori manajemen. Nah, perlu diketahui, seiring berjalannya waktu, teori manajemen sendiri mengalami perkembangan yang besar. Setiap era menghadirkan tantangan baru dan teori manajemen menyesuaikan. Nah, yang pertama mulai dari manajemen ilmiah. Nah, teori ini muncul pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Nah, dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Nah, teori ini menekankan pada efisiensi, standarisasi kerja, dan juga pembagian tugas yang jelas. Lalu yang kedua ada teori klasik. Nah, teori ini berkembang sekitar tahun 1900 hingga 1940. Nah, yang dipelopori oleh Henry Fayol yang mulai fokus pada struktur organisasi dan prinsip manajemen. Nah, yang ketiga ada aliran hubungan manusiawi atau dengan istilah human relations yang dipelopori oleh Elton Mayo. Nah, teori ini berkembang pada tahun 1930 hingga 1940 yang memperhatikan pentingnya psikologis karyawan seperti rasa dihargai, motivasi, dan hubungan sosial ternyata sangat berpengaruh pada produktivitas. Nah, yang keempat ada teori manajemen modern, berkembang sejak 1950-an. Teori ini lahir sebagai respon terhadap kompleksitas organisasi modern dan juga perubahan lingkungan yang dinamis. Nah, ciri utama teori ini yaitu organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal seiring berkembangnya zaman. Nah, teman-teman, kita masuk ke penetapan tujuan organisasi. Namun, sebelum itu perlu diketahui nih bahwa Snack Up sendiri adalah proyek simulasi usaha makanan ringan sehat
yang dibentuk oleh kami mahasiswa sebagai media pembelajaran praktis dalam mata kuliah pengantar manajemen. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk melatih kemampuan manajerial, kembangkan jiwa kewirausahaan, bangun tanggung jawab dan kerja sama tim, lalu bisa bikin produk snack sehat, murah, disukai banyak pelajar, lalu latih pencatatan keuangan sederhana, dan yang terakhir bisa belajar analisis pasar dan konsumen. Nah, melalui proyek ini, setiap anggota tim menjalani siklus manajemen secara langsung. Nah, lanjut ke struktur organisasi. Bisa teman-teman lihat bahwa di sebelah kanan itu adalah struktur organisasi kami. Nah, struktur organisasi kami meliputi ada GM, yaitu General Manager, lalu ada asisten manajer operasional, lalu ada manajer-manajernya nih, ada manajer produksi, keuangan, penjualan, dan juga pemasaran. Lalu ada analisis data bisnis, dan yang terakhir ada staf-stafnya, ada staf produksi, promosi, dan juga administrasi. Nah, adapun tugas tiap perannya, yang pertama yaitu GM atau General Manager. Nah, GM ini tugasnya adalah mengarahkan dan juga mengawasi jalannya tim. Nah, ini dia bertanggung jawab terhadap organisasi ini semua. Lalu ada asisten manajer operasional. Peran utamanya itu untuk membantu GM dalam mengelola kegiatan operasional harian. Lalu yang ketiga ada manajer. Nah, manajer ini menangani tiap divisi khususnya, mulai dari produksi, keuangan, penjualan, hingga pemasaran. Lalu ada analisis data bisnis. Nah, dia ini bertugas untuk menganalisis data penjualan dan pasar untuk memberi wawasan kepada tim manajemen. Lalu yang terakhir ada staf-stafnya, yaitu untuk membantu kerja harian dan juga laporan keuangan. Nah, teman-teman, setiap peran saling mendukung. Misalnya, staf produksi memastikan produksi dibuat tepat waktu dan sesuai standar. Sementara staf promosi mengurus pemasaran di media sosial. Dan saya sendiri bertugas sebagai staf administrasi, yaitu tugas saya mengelola data, stok, dan pencatatan harian. Nah, teman-teman, kita masuk ke motivasi pembentukan Snack Up. Nah, Snack Up sendiri dibentuk karena kami ingin belajar lebih, bukan dari sekedar teori. Kami merasa untuk memahami manajemen, kita memang harus benar-benar menjalani perannya. Nah, selain itu, kami juga ingin menumbuhkan semangat mandiri, belajar mengambil keputusan, dan bahkan menciptakan solusi nyata, dalam hal ini Snack Up yang sehat dan terjangkau bagi mahasiswa. Jadi, motivasinya bukan hanya akademik, tapi juga solusi dan kewirausahaan. Nah, teman-teman, kita masuk nih bagaimana cara komunikasi dalam organisasi ini sendiri. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan organisasi, khususnya Snack Up ini sendiri. Nah, di sini kami membagi komunikasi ke dalam 3 bentuk utama, yaitu vertikal, horizontal, dan melalui media digital. Yang pertama, komunikasi vertikal. Nah, ini terjadi dari general manager ke tim, atau dengan istilah top down, seperti menyampaikan instruksi kerja atau target mingguan. Tapi juga sebaliknya, dari tim ke GM, atau dikenal dengan istilah bottom up, misalnya saat staf memberi laporan atau menyampaikan masalah produksi. Lalu yang kedua, komunikasi horizontal. Nah, ini terjadi antara sesama manajer atau staf. Contohnya, manajer produksi berkoordinasi dengan manajer keuangan untuk belanja bahan baku, atau staf promosi bekerja sama dengan staf administrasi untuk menyusun konten pemasaran. Lalu yang ketiga, kami juga menggunakan berbagai alat bantu komunikasi seperti WhatsApp Group, rapat mingguan, Google Dokumen, dan bahkan laporan tertulis. Nah, ini semua membantu menjaga transparansi, mempercepat koordinasi, dan bahkan menghindari miskomunikasi. Lalu yang tak kalah penting nih teman-teman, kami sangat menjunjung tinggi budaya komunikasi yang sopan, terbuka, dan bertanggung jawab. Nah, dengan komunikasi yang baik, kerjasama tim lebih lancar, dan organisasi bisa berjalan secara efisien. Nah teman-teman, kita lanjut ke kepemimpinan.
Nah, dalam organisasi Snack Up, kepemimpinan memegang peran yang sangat penting. GM kami, yaitu Apollos Fernandos, menerapkan dua gaya kepemimpinan utama, yaitu transformasional dan juga situasional. Nah, sebagai pemimpin transformasional, dia membawa visi besar, yaitu membawa cemilan sehat lokal ke tingkat global. Nah, artinya beliau bukan hanya memberi perintah, tapi juga menginspirasi. Nah, dia juga mendengarkan ide tim, memberi ruang berinovasi, dan mendorong semangat kerja yang tinggi. Nah, tapi tidak hanya itu, dia juga menjalankan kepemimpinan situasional. Misalnya, saat menghadapi tim yang baru belum berpengalaman, gaya kepemimpinan beliau lebih bersifat direktif, yaitu memberi arahan, pendampingan, dan struktur kerja yang jelas. Tapi ketika bekerja dengan tim yang lebih kreatif seperti bagian pemasaran, dia memberikan kebebasan untuk bereksplorasi dan mencoba ide baru. Nah, hasilnya apa? Tim menjadi lebih solid, loyal, dan termotivasi. Lanjut, kita masuk ke manajemen konflik. Nah, teman-teman, perlu diketahui dalam organisasi manapun, konflik adalah hal yang wajar. Nah, termasuk di Snack Up ini sendiri. Konflik muncul karena berbagai sebab, bisa karena perbedaan pendapat, beban kerja yang tidak seimbang, komunikasi yang kurang jelas, hingga benturan kepentingan. Nah, tapi di Snack Up sendiri, kami tidak melihat konflik sebagai hambatan. Nah, justru sebaliknya, kami anggap konflik sebagai peluang evaluasi dan perbaikan. Nah, beberapa jenis konflik yang pernah kami alami misalnya seperti konflik peran, yaitu saat manajer produksi dan staf berbeda pendapat tentang cara kerja. Lalu ada juga seperti konflik komunikasi antara tim promosi dan juga penjualan, hingga konflik kepentingan dalam penentuan harga jual. Nah, untuk menyelesaikannya, kami menerapkan strategi berikut seperti diskusi terbuka, yaitu semua anggota bisa menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi. Lalu ada mediasi oleh general manager, yaitu untuk menangani secara objektif dan adil. Lalu yang ketiga ada pembagian tugas yang jelas sejak awal, yaitu untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan. Lalu yang keempat ada evaluasi mingguan, supaya masalah cepat terdeteksi. Nah, kami percaya bahwa konflik yang dikelola dengan baik justru bisa memperkuat kerja tim, meningkatkan pemahaman antar anggota, dan mendorong inovasi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya masalah cepat diselesaikan dan konflik menjadi sumber ide dan evaluasi. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke studi kasus Snack Up. Nah, salah satu tantangan besar yang kami alami dalam proyek Snack Up terjadi ketika permintaan produk meningkat drastis. Awalnya, ini adalah kabar baik, tapi ternyata hal ini menimbulkan beberapa masalah seperti kapasitas produksi yang terbatas. Alhasil, tim produksi menjadi kewalahan. Lalu, ada juga distribusi lambat, apalagi di kota baru seperti Banjarmasin dan Palangkaraya. Lalu akibatnya apa nih? Muncul keluhan dari pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami melakukan 5 langkah strategis seperti yang pertama yaitu mengajak UKM lokal sebagai mitra produksi tambahan, agar kapasitas meningkat. Lalu kami melakukan kerjasama dengan startup logistik lokal, supaya pengiriman lebih cepat dan tepat. Lalu kami mewajibkan laporan mingguan dari semua divisi supaya masalah cepat terdeteksi. Lalu yang keempat, kami membentuk tim respon cepat untuk keluhan pelanggan yang siap menangani komplain via chat atau media sosial. Lalu yang terakhir ada menunjuk supervisor produksi supaya jalannya proses harian lebih terpantau dan efisien. Nah, dari studi kasus ini, kami belajar bahwa manajemen bukan hanya soal rencana, tetapi juga soal respon cepat, kolaborasi, dan juga solusi kreatif. Nah, teman-teman, setelah menjalani seluruh proses dalam organisasi Snack Up, kami mendapatkan banyak pembelajaran yang penting yang bisa dirangkum dalam beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, manajemen yang terstruktur menghasilkan kinerja yang efektif. Nah, ketika semua fungsi manajemen, mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan ditetapkan secara nyata. Hasil kerja menjadi lebih efisien dan kerja sama tim semakin kuat. Lalu yang kedua ada simulasi bisnis menjadi media pembelajaran yang nyata. Nah, Snack Up bukan hanya tugas kelompok biasa. Ini adalah wadah yang membuat kami benar-benar mengalami dan menerapkan teori manajemen dan kewirausahaan dalam praktik. Nah, pengalaman ini sangat relevan dengan dunia kerja dan dunia usaha. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi dan kepemimpinan adalah kunci keberhasilan organisasi. Gaya kepemimpinan yang adaptif yang bisa berubah sesuai kebutuhan tim dan sistem komunikasi yang terbuka terbukti mampu membangun budaya kerja yang kolaboratif di mana semua orang merasa didengar dan dihargain. Lalu yang keempat yaitu setiap tantangan adalah peluang untuk berinovasi. Nah, masalah produksi dan distribusi yang kami hadapi bukan menjadi hambatan, tapi kami ubah menjadi peluang dengan membentuk tim respon cepat dan mencari solusi kreatif lainnya. Lalu yang kelima yaitu dampak dari Snack Up bukan hanya pada bisnis, tapi juga pada pembentukan karakter. Melalui proyek ini, kami belajar banyak hal tentang tanggung jawab, kerja tim, kepemimpinan, dan keberanian untuk mencoba. Semua nilai itu membentuk jiwa wirausaha yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah pemaparan saya mengenai pengertian manajemen dan bagaimana penerapannya dalam meningkatkan kinerja organisasi Snack Up. Nah, melalui proyek ini, kami belajar bahwa manajemen bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan suatu yang harus dipraktikkan dengan kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan yang nyata. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk menerapkan manajemen di berbagai bidang kehidupan. Nah, sampai jumpa dan sukses untuk kita semua dalam ujian akhir semester ini. Terima kasih.